Selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sesuai dengan penugasan yang diberikan kepada saya dari Puslu, saya akan memaparkan beberapa hal praktis kepada Bapak Ibu untuk eh, di dalam berkomunikasi karena sekarang Puslu sudah menggunakan Skype ini sebagai alat komunikasi, alat kerja, maka otomatis beberapa hal yang menyangkut keleluasaan kita dalam berkomunikasi perlu juga diberikan pencerahan. Salah satunya adalah menyangkut tentang sinyal. Mungkin Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang sering sekali berada di tempat-tempat yang sangat terbatas sinyalnya dan ingin melakukan komunikasi walaupun cuma telepon biasa tetapi susah. Cara-cara seperti ini juga bisa dipakai. Tetapi saya lebih banyak berbicara ini artinya sinyal-sinyal yang mana berupa sinyal-sinyal data. Jadi bukan telepon yang menggunakan suara tetapi sinyal-sinyal data yang bisa juga kita pakai seperti sekarang ini adalah sinyal data yang ditransformasikan menjadi video call. Kira-kira seperti itu. Boleh saya dengar tepuk tangannya biar masih lihat semangat. Waduh, terima kasih. Tepuk tangannya seru banget. Baik, ini bagaimana bisa lihat ini paparan saya? Bisa Pak, bagus sekali. Baik, Kelihatan silakan Pak. saya akan mulai dengan pemanfaatan video conference sebagai alat kerja penyuluh. Ya, nama saya adalah Dedi, tetapi sebenarnya nama lengkap saya itu Martino Andreas Terik. Saya orang Timor dan sudah cukup lama saya bermitra bersama dengan kelautan dan perikanan, khususnya di Daya. Ini yang ada di Bapak Ibu sekarang ini adalah gambar-gambar yang sudah dan akan sering dilakukan ke depan oleh BPSDM, khususnya Puslu Daya. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat itu semua di atas adalah para penyuluh dan juga para pembicara yang ada di ini macam-macam tempat ya, dan itu saling berkomunikasi. Jadi ini sudah memang jadi alat kerja. Nah, di dalam alat kerja menggunakan video conference ini, itu ada 3 komponen yang harus kita lihat. Pertama adalah hardware. Hardware itu komputer ya. Nah, komputer ini pasti kalau mau kita bilang baiklah gitu. Sejelek-jelek komputer yang ada tuh umumnya kalau hanya untuk video conference pasti baik. Lalu yang kedua itu adalah software yang dipakai. Nah, software yang dipakai yang akan banyak digunakan di dalam video conference untuk sementara waktu ini ke depan. Kenapa saya bilang sementara? Karena bisa saja ada muncul software baru yang lebih bagus, ya kita rame-rame pindah aja ke sana gitu. Nah, yang sekarang yang lagi rame dan lumayan gratis kita bisa gunakan dari satu titik ke titik yang lain itu adalah Skype. Dan Skype ini sudah lama digunakan di lingkungan kelautan dan perikanan. Lalu di sana ada, Bapak Ibu lihat di kiri bawah, itu ada namanya pengguna ya, user. Kalau di dalam dunia komputer kita biasa sebut dengan brainware. Nah, orang yang menggunakan ini sumber dayanya ya seperti Bapak Ibu memang harus dilatih gitu, supaya bisa mengoperasikan secara baik. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di kiri atas itu ada tower. Tower itu yang memproduksi koneksi-koneksi sinyal-sinyal yang akan kita pakai. Entah kalau kadang kita bisa menggunakan sinyal Telkomsel, mungkin Indosat atau XL, atau mungkin yang CDMA, Smartfren dan sebagainya. Nah, itu biasanya kita dapatkan dari tower. Tetapi bisa juga Bapak Ibu mendapatkannya dari jalur-jalur kabel seperti yang dimiliki oleh Telkom punya dan sebagainya, itu koneksi. Nah, dari semua itu ada 2 item yang rawan. Yang rawan pertama itu adalah sisi manusianya. Yang di kiri bawah itu sisi manusia, kalau tidak kita persiapkan ya itu percuma juga semuanya. Lalu yang kedua itu adalah koneksinya. Nah,
koneksi ini juga karena pihak ketiga yang menyediakan, jadi kelautan dan perikanan tidak menyiapkan koneksi, otomatis kita mencatu kepada yang disiapkan oleh pemerintah atau swasta. Nah, kalau mereka menyiapkan secara baik, maka kita akan mendapat koneksi yang baik. Tadi beberapa kali saya lihat Batam dengan Gambir putus ya. Nah, itu masalahnya ada di koneksi. Jadi bukan ada di masalah hardware, bukan juga di masalah sumber daya. Baik, nah sekarang kalau masalah koneksi, kalau kita lihat koneksi yang akan lebih banyak Bapak Ibu penyuluh pakai nanti akan ada koneksi yang namanya koneksi wireless yang menggunakan tower-tower itu, yang tadi saya sebutkan entah Telkomsel, XL, Indosat dan sebagainya itu. Karena Bapak Ibu akan ada di tambak, Bapak Ibu akan ada di bersama dengan kelompok dan sebagainya ya. Syukur-syukur kalau memang di tempat itu sudah ada jalur-jalur kabel yang seperti kabel Telkom atau mungkin juga sudah mulai dikembangkan internet menggunakan listrik PLN seperti kayak gitu. Baik, kita loncat. Nah, wireless koneksi yang dibutuhkan untuk kita bisa melakukan komunikasi video conference atau video call itu sebaiknya kita menggunakan yang sinyalnya simbolnya 3G ke atas ya. Jadi bisa 3G, bisa H, bisa 4G. Kalau di gadget-gadget yang sekarang Bapak Ibu gunakan itu kemungkinan besar saya rasa 60% sampai 65%, mungkin 70% sudah melewati 3G yang di mana simbol yang ada di sana adalah H. Nah, H itu sebenarnya adalah 3,5G atau 3,75G. Jadi dia sudah sangat baik dan sangat memenuhi syarat untuk bisa melakukan komunikasi video call. Nah, tetapi dalam realita sinyal 3G itu yang ada di kita, walaupun kita lihat secara bar dia penuh, tetapi tidak jarang kita ketika mau pakai kita terasa lambat atau yang biasa kita bilang lemot. Nah, sinyal 3G itu seolah-olah kayak ada atau tidak ada, padahal di layar gadget kita ada. Nah, ini bisa juga terjadi, kadang-kadang dia tulisnya H, kadang-kadang jadi 3G, kadang-kadang dia turun jadi E atau 2G gitu ya, atau sebaliknya. Ya, teknologi sekarang sudah sampai di 4G. Jadi bisa juga dari 4G tahu-tahu dia turun ke H, dia turun lagi ke 3G, turun ke E. Itu berarti sinyal itu tidak stabil. Nah, problematika untuk sinyal yang tidak stabil atau sinyal yang kualitasnya jelek itu bisa kita lakukan solusi dengan menstabilkan dia supaya kita bisa mendapatkan sinyal stabil yang kekuatan 3G-nya bagus. Syukur-syukur kalau misalnya gadget kita sudah support 4G, maka 4G-nya bagus. Saya menggunakan 4G di Bogor, 2 hari lalu saya mengupload file ke YouTube 100 MB cepat sekali, hampir 2 menit saja. Dan menurut saya kalau Bapak Ibu satu saat ingin mendapatkan kualitas yang lebih baik, berusahalah untuk mencapai titik 4G itu. Walaupun sekarang 3G dan 3,5G yang dinamakan H itu juga sudah sangat baik. Ada banyak cara orang menstabilkan sinyal. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah contoh-contoh. Di kiri atas itu pakai wajan, laptopnya ditaruh di sepertiga wajan itu. Kalau kanan atas itu kebetulan teman penyuluh yang ada di Ogan Komering Ilir ya, Bu Dona. Tapi Bapak Ibu bisa lihat di sebelah TV-nya itu ada penutup panci dan macam-macam. Ada itu tutup apa lagi tuh? Mungkin untuk alat-alat masak ada kaleng, bahkan ada kawat yang dililitkan di modem. Ini adalah berbagai macam cara yang digunakan orang untuk menstabilkan sinyal. Kenapa sinyal itu harus stabil, Bapak Ibu? Karena sinyal itu sebenarnya ketika dipancarkan dari tower, dia memang merambat melalui udara. Tetapi ketika dia terkena panas, dia memuai. Dia terkena dingin, dia terkena hujan dia menabrak partikel hujan, dia menjadi tidak stabil dan berbagai macam
tembok dan segala macam itu. Jadi kalaupun kita misalnya di gadget kita, di handphone kita, sinyal menunjukkan full, itu bukan berarti bahwa itu sudah baik. Bapak Ibu pasti mengalami di kota besar itu sering, bahkan di kota besar itu sering mengalami sinyal full tapi mau komunikasi susah. Kenapa? Ya karena satu tower itu terbatas. Dia cuma bisa melayani 180 sampai 200 satuan sambungan. Bapak Ibu masuk yang ke 201, otomatis kalau Bapak Ibu tidak kuat sinyalnya tidak bisa masuk. Tetapi kalau Bapak Ibu kuat, maka salah satu di dalam akan ditendang keluar. Dan itu yang terjadi. Hukum rimba di tower. Siapa yang paling kuat, dia yang menang. Nah, ini gambar berikutnya. Ini juga masih dalam Bapak Ibu lihat, ada menggunakan koin di kanan atas, ada menggunakan cakram CD, dan macam-macam, ada sendok tuh di kiri bawah untuk menstabilkan sinyal. Ini semua ini Bapak Ibu bisa dapatkan di Google. Nah, saya akan menjelaskan tentang salah satu cara menstabilkan sinyal yang sudah saya lakukan, dan juga sebenarnya bukan saya lakukan saja, itu saya adalah orang mungkin yang kesekian ratus ribu lakukan, dan sudah dilakukan juga oleh banyak orang sebelumnya. Dan itu dianggap mumpuni, sederhana, dan bisa menjawab menstabilkan sinyal yang di dalam dunia internet biasa disebut dengan wajan bolik. Mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang pernah mendemonstrasikan ini atau menggunakannya. Nah, ini kita bisa sharing di sini, nanti ditanya jawab. Nah, wajan bolik ini seperti yang Bapak Ibu lihat, dia terdiri atas wajan aluminium. Wajib itu dari aluminium, karena aluminium itu bahan yang paling baik untuk memantulkan sinyal. Kalau Bapak Ibu bisa lihat bahan-bahan antena yang ada di antena TV, antena parabola, atau antena apa saja, itu umumnya dibuat dari aluminium. Karena itu kita juga menggunakan bahan aluminium. Dan syukur sekali wajan aluminium yang baik yang saya pernah mencoba-coba adalah justru yang paling murah itu, wajan yang dicor, pembuatannya dicor, yang ada nomor-nomornya Bapak Ibu. Ada nomor 11, 12, 13, 14. Nah, kalau pertanyaannya kita harus menggunakan yang sebesar apa? Jawaban saya sebesar apapun bisa. Saya biasa menggunakan yang nomor 12 atau 13. Kenapa menggunakan nomor itu? Supaya tidak besar-besar amat. Semakin besar wajannya, maka semakin baik dan semakin stabil. Jadi semakin kecil wajannya, maka kemampuan menstabilkannya semakin berkurang. Karena itu, berusahalah untuk mendapatkan wajan yang semakin besar lah, kira-kira seperti itu. Nah, cara membuat wajan bolik itu, wajan aluminium Bapak Ibu siapkan, lalu itu kan ada nomor tuh, contoh tuh. Lalu itu di tengah-tengahnya wajan itu dibor, dibikin lubang. Kenapa dibikin lubang? Karena nanti ada yang mau kita satukan di sana. Nah, boom. Nah, jadi kita lubangi wajan itu. Seperti ini kira-kira. Waktu itu gambar ini saya menggunakan wajan nomor 13 ya. Jadi itu saya bor. Kalau Bapak Ibu menggunakan paku, maka kemungkinan besar dia akan rusak, dia akan pecah karena itu adalah cor. Oke, setelah itu Bapak Ibu silakan mengukur garis tengah dari wajan itu menggunakan penggaris atau alat ukur yang lain dalam satuan sentimeter. Juga Bapak Ibu mengukur tinggi dari wajan itu. Nah, bagaimana cara mendapatkan tinggi? Seperti gambar yang ada ini, Bapak Ibu meletakkan sebuah benda padat yang lurus di atas wajan, lalu dari dasar wajan menggunakan alat ukur diukur ke atas. Nah, misalnya saja garis tengah dari wajan itu 30 cm, lalu tingginya itu sekitar 10 cm, maka dengan mendapatkan dua variabel itu, kita bisa mendapatkan menggunakan rumus parabolik
titik pusat dari wajan. Nah, titik pusat itu apa? Titik pusat itu titik fokus. Titik fokus itu adalah titik di mana semua materi, sinyal yang terkena terhadap wajan atau apapun itu, dia bisa cahaya, dia akan dipantulkan ke titik fokus itu. Itu ilmu fisika kita ketika kita masih mungkin SMP ya, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai kita SMA. Itu rumus paraboliknya seperti itu. Jadi titik pusat atau titik fokus itu adalah titik di mana kekuatan cahaya atau sinyal atau pantulan itu semua berkumpul di sana, dipantulkan melalui titik itu. Karena itu, untuk mendapatkan titik fokus itu, kita membutuhkan garis tengah wajan dan tinggi wajan. Dan Bapak Ibu sudah tahu cara mengukurnya. Oke, lalu kita menyiapkan juga tutup paralon. Saya menggunakan paralon yang 4 inci. Jadi itu tutupnya menggunakan solder di bor di tengahnya, karena lubang yang ini, yang penutup paralon ini akan disatukan dengan panci yang tadi, yang kita bor itu, supaya bisa paralon bisa berdiri di sana. Nah, kita juga siapkan paralon sepanjang kira-kira 20 cm saja. Itu kira-kira 20 cm sajalah. Paralon 4 inci tentunya, paralon yang baik, jangan yang gampang pecah. Nah, dengan menggunakan tutup yang tadi yang sudah dibor, kita salah satu sisi paralon itu kita masukkan. Seperti ini kira-kira gambarnya. Setelah kita masukkan, terlihat seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di kanan atas itu. Nah, ini adalah rumus untuk mendapatkan titik fokus, bermodalkan dari garis tengah wajan tadi dan tingginya. Dengan menggunakan garis tengah dikuadratkan, dibagi dengan 16 kali tinggi wajan, 16 dikalikan tinggi wajan, maka kita akan mendapatkan titik fokus. Mas, boleh tolong dibantu ya, Bapak Ibu yang ada di Batam, biar supaya nggak ngantuk. Kira-kira 30 kuadrat dibagi dengan 16 kali tingginya 10 tadi ya, itu kira-kira berapa tuh? Boleh saya diberitahu, Mas Wari? Kalau ada kawan-kawan dari Batam yang sudah menghitung, tolong dihitung. Titik fokus 30 kuadrat dibagi dengan 16 kali tingginya. Halo Batam. Halo. Batam. Halo Pak Hadi, dengar suara kami? Bisa dengar saya? Ya, bisa. Suara saya dengar, Pak? Ya, terdengar. Ya, tugasnya tadi teman-teman menghitung Ya, fokus. Okay. Menghitung titik fokus. Jadi 30 kuadrat dibagi dengan 16 kali tingginya, 16 kali 10. Berarti 900. Ada 3 jawaban. Yang pertama, tingginya 10 cm. 10 cm. 5,625, Pak. Oke, terima kasih. Betul, itu tepat. Betul, Pak. Betul. Pulsa 50.000. Ya, tepuk tangan buat Ibu. Jadi 5,625 itu adalah titik fokusnya. Nah, di titik fokus itu kita taruh modem di sana. Modem kita taruh di sana. Nah, untuk supaya modemnya bisa stabil berdiri di sana, saya menggunakan paralon tadi, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu mungkin bingung, ini paralon untuk apa? Paralon itu untuk merumahkan modem biar dia bisa melayang di titik ketinggian fokus tadi. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi setelah itu kita ukur. Jadi kita ukur dari boom yang kita bikin tadi itu paralon setinggi 5, berapa tadi? 25 ya? Nah, 5,25, lalu kita bikin lubang di sana supaya modem bisa ditaruh di situ.
Membuat lubang untuk modem harus hati-hati. Kalau saya menggunakan solder, saya lubangin dulu. Setelah itu menggunakan cutter perlahan-lahan di disayat seperti ini, Bapak Ibu bisa lihat. Sambil sekali-kali tetap mengukur dengan USB port supaya bisa masuk ke paralon tersebut. Sebenarnya tujuan yang kita tuju adalah seperti gambar ini. Dia bisa masuk ke paralon dan modemnya bisa berdiri. Nanti modem, seperti yang Bapak Ibu lihat ini, bisa masuk ke lubang yang kita bikin tadi, dan dia berdiri di dalamnya. Seperti ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat gambar di kanan bawah, itu modem sudah diberdirikan di paralon. Maaf ini agak tertutup. Nah, kalau bisa di sana lihat, ujungnya kan terlihat di luar tuh. Nah, itu dengan demikian modem itu sudah berdiri pada ketinggian 5,25 cm di titik fokus. Ya, kita sudah gampang kalau setelah ini. Nah, ini adalah contoh modem yang berdiri tadi. Kalau Bapak Ibu terlalu bersemangat mengikir dengan cutter, kadang-kadang modemnya nggak bisa berdiri seperti ini. Dia menjadi terlalu longgar. Jadi hati-hati. Nah, setelah itu kita satukan boom tadi, paralon tadi bersama dengan wajan. Menggunakan sekrup saja. Sekrup besi nggak apa-apa, sekrup tembaga nggak apa-apa. Disatukan. Supaya terlihat seperti gambar di kanan atas. Nah, itu adalah wajan bolik sudah jadi sebenarnya. Lalu kita membutuhkan kabel USB extender. Sebenarnya namanya USB extender, tetapi di dunia awam biasa menyebutkan kabel perpanjangan USB. Kabel perpanjangan USB ini salah satu ujungnya dicolokkan ke dicolokkan ke wajan bolik ini, dan satu ujungnya dicolokkan ke laptop Bapak Ibu. Dengan demikian wajan boliknya sudah jadi. Supaya dia terlihat lebih indah, salah satu ujung yang terbuka tadi kita tutup lagi dengan paralon penutup paralon 4 inci. Nah, seperti kanan bawah itu wajan boliknya sudah jadi. Wajan, lalu paralon, penutup paralon, kabel. Di dalamnya ada modem yang sudah ditaruh di titik fokus. Saya rasa itu saja yang untuk wajan bolik cara pembuatannya. Nanti bahan presentasi saya ini sudah bisa diminta karena saya sudah email ke teman-teman yang mengurusi ini di Batam. Ini adalah contoh teman kita penyuluh di Lombok Timur yang setelah mendapatkan pelatihan wajan bolik di Kupang, dia pulang lalu dia bersama kelompok, Bapak Ibu bisa lihat, itu menggunakan wajan bolik di atas. Kanan bawah itu adalah motor penyuluhnya dia yang selalu kemana-mana bersama wajan. Ini adalah gambar ini adalah pengalaman kami bersama Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, waktu itu masih Pak Cicip. Bapak Ibu juga bisa lihat di atas itu, nah ini yang dilingkari bulat itu ada wajan bolik juga. Itu kita butuhkan. Jadi komunikasi di level VIP pun wajan bolik masih dipakai. Demikian juga yang di bawah. Yang di bawah yaitu ketika sel komodo masih membutuhkan wajan bolik. Nah, lalu kalau yang ini adalah pengalaman ketika di Pacitan, Pak Bupati Pacitan berbicara dengan Menteri KP di Serang. Bapak Ibu bisa lihat ada wajan. Saya tidak sempat lagi membuat wajan bolik karena saya terlalu yakin dengan koneksi di sana, tetapi alam berbicara lain, koneksinya drop dan saya harus mencari wajan di dapur. Handphone saya taruh di dalam wajan dan saya tethering, dan syukur kita bisa berkomunikasi dengan Serang dengan tujuan yang kita inginkan akhirnya tercapai. Ini juga pengalaman di pedalaman Kalimantan.
menggunakan wajan, Bapak Ibu bisa lihat itu adalah kelompok budidaya ikan kali ya. Saya sudah lupa juga karena begitu banyak yang saya datangi. Nah, itu tentang wajan bolik. Sekarang tentang Skype-nya Bapak Ibu. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang sering menggunakan WhatsApp, mungkin juga menggunakan Line, juga menggunakan berbagai macam video call yang ada, maka saya anjurkan juga di gadget Bapak Ibu juga menginstal Skype. Karena berita terakhir yang datang dari Skype itu sudah mulai menggembirakan walaupun harus berbayar. Untuk HP sudah bisa point to multi point, tetapi kita harus berbayar. Nah, untuk yang masih gratisan, HP belum bisa belum bisa point to multi point, baru point to point. Jadi satu titik ke satu titik bisa saling lihat. Tetapi kalau sudah bertiga, ya yang pakai HP nggak bisa lihat. Kira-kira begitu. Lalu di laptop Bapak Ibu juga tolong diinstal Skype, karena Skype ini akan berguna. Daya kemana-mana sekarang berskype ria seperti hari ini, supaya bisa tetap berkomunikasi dan update berita tetap jalan. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di skype.com dan akan tampak seperti ini. Itu kita bisa download, dia akan menginstal sendiri ke komputer Bapak Ibu. Ini saya mempercepat saja. Nanti itu Bapak Ibu pasti bisa melakukannya sampai akhirnya akan muncul seperti ini. Jadi dari skype.com itu ketika diunduh, lakukan saja apa yang diminta di sana. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka Bapak Ibu sudah punya program Skype yang siap dipakai. Tinggal Bapak Ibu melakukan registrasi supaya punya akun Skype. Akun Skype itu Bapak Ibu hanya butuh email address berserta nomor telepon, lalu memasukkan nama, sebaiknya menggunakan nama yang benar, jangan nama alias, karena dalam penggunaan di Pusludaya, biar supaya kita bisa kenal benar namanya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh kalau kita melakukan registrasi Skype ya. Cuman ada berapa kolom kita isi itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kolom. 13, 14, 15, maaf, 15 kolom. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi itu, maka Bapak Ibu sudah memiliki akun Skype. Nah, kalau sudah punya akun Skype, tinggal dilaporkan saja ke kawan-kawan di Pusludaya, saya punya akun Skype ini, supaya di-add, dan Bapak Ibu bisa berteman dengan begitu banyak penyuluh yang ada. Nah, salah satu yang harus saya sampaikan Bapak Ibu itu adalah berbicara tentang drone. 4 hari yang lalu saya baru dari Ambon, dan ada pengalaman di sana. Bapak Ibu supaya tahu, jembatan Merah Putih itu baru diresmikan oleh Bapak Presiden, dan jembatan yang sangat indah itu saya sempat mengambilnya dari udara. Ini adalah jembatan itu, kalau Bapak Ibu bisa lihat, tinggi sekali. Nah, ini kita bukan bicara tentang jembatan, tapi kita bicara tentang drone. Drone ini memang bukan barang yang murah, tetapi untuk penyuluhan, untuk mau menyuluh tentang sesuatu yang harus dilihat dari ketinggian, yang harus dilihat dari sudut yang tidak bisa kita capai secara normatif, drone bisa melakukan itu. Bapak Ibu, entah itu tambak, entah itu pinggir laut, entah itu ada berbagai macam berbagai macam hal yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Sebentar, saya melihat koneksi atau turun nih. Sebentar ya. Baik, kita masuk ke drone. Apa itu drone? Drone itu sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh pilot drone, atau mampu mengendalikan dirinya sendiri menggunakan hukum aerodinamika
mengangkat dirinya dan mampu dikendalikan kembali ke tempat take off. Ya kalau kita bicara awam, drone itu ya helicam, helikopter pakai kamera gitu saja. Nah, jenis-jenis itu ada macam-macam Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu lihat, ada yang bentuk seperti helikopter, ada yang baling-balingnya 4, baling-balingnya 8, ada baling-balingnya 6, ada yang pakai sayap, kira-kira seperti ini. Nah, di dalam penggunaan yang membawa kamera umumnya itu menggunakan yang baling-baling 4, 6, atau 8. Saya menggunakan tipe yang seperti ini dari produk G Phantom, menggunakan kamera yang sudah high definition sampai pengambilan gambarnya begitu bagus, dan ini bisa kita mendokumentasi apapun, entah itu gambar, entah video, dari ketinggian dan sudut-sudut tertentu, dan itu bisa kita dapatkan datanya, lalu kita olah untuk menjadikan alat-alat untuk kita menyulut. Kelebihan drone ya seperti yang tadi, mengambil gambar atau video, foto udara dengan sangat stabil, sudut pengambilan gambar bisa diatur, jangkauan terbangnya juga cukup luas, dan dia bisa bisa pulang sendiri. Dia seperti orang yang mengenal rumahnya, dia bisa pulang sendiri drone itu. Cuma kita harus berhati-hati karena drone itu tidak boleh terlalu dekat dengan WiFi. Jadi jangan terbang terlalu dekat dengan WiFi. Bukan berarti nggak boleh ada WiFi, tapi kalau bisa jarak antara dia dan sumber WiFi sekitar 30 meteran lah. Lalu medan magnet eksternal yang bisa mengganggu seperti listrik tegangan tinggi atau speaker besar di panggung-panggung itu bisa mengganggu kompasnya drone. Hujan angin kencang otomatis sebaiknya kita jangan terbang. Dan drone sendiri memang hanya bisa terbang antara 15 sampai 25 menit karena dia menggunakan baterai. Karena itu jika Bapak Ibu memang satu saat di dinasnya atau mungkin di Bakorlu atau di mana Bapak Ibu, atau mungkin siapa tahu ada yang memang niat punya sendiri untuk bisa memiliki drone, maka tidak ada salahnya drone ini digunakan untuk sebagai sarana penyuluhan oleh Bapak-Bapak Ibu penyuluh. Baik, itu tadi tentang drone. Saya diminta oleh Pak Iksan untuk menambahkan beberapa hal yang baru karena memang saya rasa ini juga penting dan ini baru pernah saya sampaikan di kesempatan ini, berarti Batam mendengar ini dan mudah-mudahan melalui rapikan banyak penyuluh yang mengikutinya di daerah-daerah yang lain. Ini beberapa tips setting sederhana sound system dalam ruang pertemuan. Jadi seperti yang terjadi di Batam jika kita menggunakan video call Skype ya. Ini Bapak Ibu coba karena banyak kejadian ketika di ruangan itu, ruangan punya sound system, sudah kita pakai mikrofon, tetapi kok kedengaran di Skype-nya ini ya kecil atau mungkin gaung. Nah, mungkin supaya Bapak Ibu tahu bahwa untuk menggabungkan laptop untuk menggabungkan laptop Skype dengan sound system dalam ruangan sebenarnya sedikit kompleks, tetapi jika Bapak Ibu berada dalam satu situasi sebagai seorang penyuluh yang harus memfasilitasi Skype kelompok ataupun cukup banyak orang dalam satu area ruangan dengan satu tempat, maka mungkin bisa menggunakan cara ini. Bapak Ibu bisa menempatkan sound system ruangan itu, jika ruangan itu sudah punya sound system dan speakernya bisa digeser, tempatkan dia persis di sebelahnya laptop. Persis di sebelah laptop. Kenapa? Supaya suaranya yang keluar itu langsung bisa ditangkap oleh mikrofon laptop, internal mikrofonnya. Jadi kita ngomong dari mikrofon wirelessnya sound system, bisa langsung ditangkap oleh mikrofonnya laptop. Kira-kira seperti itu. Nah, karena itu, seperti gambar yang ada, kita butuh kabel audio.
yang cukup panjang dari laptop kita ke mixernya sound system ruangan. Mixer itu alat untuk mencampur-campur ini ya, suara. Di sana ada banyak tombol-tombol. Bapak Ibu mungkin bisa lihat contoh yang ada di bawah itu. Nah, lalu menyangkut video conference ini, itu kan sebenarnya kita bukan seperti sedang manggung bernyanyi di atas panggung ya, atau ini ya, ada show entertain sesuatu. Karena itu kualitas suara dari komunikasi kita itu yang digunakan bukan untuk singing, tetapi untuk speech. Nah, untuk berbicara itu biasanya nada-nada middle itu ditinggikan. Jadi kalau equalizer yang ada di mixer, contohnya di setting seperti Bapak Ibu bisa lihat. Untuk yang high itu ya dia sekitar jam 12 lah. Untuk middle lebih tinggi, sekitar jam 2. Nah, untuk low-nya atau bass-nya itu ya sekitar jam 10 lah, atau jam setengah 10, kira-kira seperti itu. Supaya kita bisa dapat suara middle-nya cukup kuat. Nah, kebanyakan orang men-settingnya bass dan treble-nya kuat. Jadi high dan low-nya kuat, middle-nya justru yang kecil. Karena itu suaranya kadang-kadang suka masuknya ke lawan bicaranya mendem. Ini salah satu cara sederhana kalau kita ingin menggabungkan antara laptop kita dengan sound system ruangan tanpa mau ribet ya. Nah, ada yang lebih sederhana lagi. Yang lebih sederhana lagi kalau di sound system ruangan kita hanya punya satu wireless amplifier yang biasa orang bilang TOA seperti ini. Itu sama juga Bapak Ibu. Letakkan dia persis di sebelahnya laptop. Lalu dari laptop itu keluaran kabel dicolokkan ke wireless amplifier ini, sudah bisa dipakai langsung. Jadi ini jauh lebih sederhana tetapi mumpuni. Saya lebih menganjurkan hal-hal seperti ini untuk supaya tidak terlalu ribet. Nah, setting untuk equalizer-nya juga seperti itu. High, middle, dan low-nya sama seperti yang tadi. Kalau dia cuma ada high dan low, usahakan high-nya lebih tinggi dari low. Nah, kalau dia cuma ada yang model lama itu cuma ada tulisan tone. Tulisan tone itu ke kiri berarti mendem, ke kanan berarti tajam banget. Nah, taruh di tengah, Bapak Ibu. Taruh di tengah atau sekitar jam 1 lah. Kira-kira seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini maka suara yang keluar itu bassnya menjadi kurang, treble-nya menjadi kurang, tapi suara tengahnya tinggi. Ini lebih cocok untuk komunikasi video conference. Saya pikir ini adalah hal baru yang ditambahkan. Nanti di kemudian waktu saya akan tambahkan lagi yang lain supaya kita bisa maju bersama-sama. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Skype atau belum gitu ya, setelah men-set seperti yang tadi, misalnya, waduh saya pengen tahu apakah hasil saya bagus atau tidak, koneksinya bagus atau tidak, suara saya terdengar atau tidak. Sebenarnya Skype menyediakan cara untuk melakukan sound check sendiri. Yang ada di Skype itu namanya Echo, lalu ada garis miring Sound Test Service. Itu kalau kita klik di sana, maka akan ada bahasa Inggris yang keluar, seorang perempuan berbicara, dan dia minta kita untuk berbicara setelah tanda bunyi ting. Nah, lalu kita coba bicara. Tes 1 2 3 3 2 1 1 2 3 sampai bunyi ting berikutnya. Nah, ketika bunyi ting berikutnya, kita tidak usah lagi bicara karena kita akan di playback, diputar kembali apa yang kita bicara tadi. Yang kita bicara tadi itu kalau kita dengar tersendat-sendat, maka kemungkinan besar bermasalah di koneksi kita. Tapi kalau kita bisa mendengarkannya dengan mulus, maka koneksi kita itu baik dan yang kita dengar itu adalah yang didengar oleh lawan bicara kita. Jadi sebenarnya kita juga tidak terlalu harus suara kita bagus nggak di sana, suara kita bagus nggak di sana. Kita lakukan saja echo test ini, maka echo test ini kalau kita dengarnya sudah bagus, mestinya di lawan bicara kita terdengar bagus. Nah, kalau lawan bicara kita tidak bisa mendengarkan, masalahnya ada di mereka mungkin. Mungkin sound systemnya belum hidup, atau mungkin setting volume level suaranya belum naik, hal-hal seperti itu. Nah, ini hal-hal praktis yang memang harus juga diketahui oleh Bapak Ibu penyuluh. Ini adalah nama saya, itu adalah nomor telepon saya, email saya,
dan Skype name saya yang saya gunakan seperti sekarang ini. Bapak Ibu silakan mau catat kalau memang nanti di kemudian waktu ingin melakukan komunikasi atau mungkin hal-hal yang bisa saya bantu untuk biar Bapak Ibu bisa semakin lebih mengenal Skype dengan video conference yang sudah menjadi alat kerjanya Sludaya. Saya pikir itu saja Pak Sobari, Pak Iqbal. Mungkin berikutnya saya kembalikan ke Batam. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Edi luar biasa yang sudah saya informasi dengan kita semua terkait dengan penguatan sinyal, penguatan aktif dalam kegiatan pencegahan, kemudian beberapa hal yang sudah disampaikan. Untuk lebih memperdalam lagi diskusi kita pada malam hari ini, terutama tadi yang sudah terkait dengan sinyal, yang bertanya silakan Pak ke depan di sini. Dan kita masih sampai pukul 22, masih ada 20 menit untuk berinteraksi mendalam terkait dengan materi ini. Dan Pak Dedi, ya. Pak Dedi, misalkan kepada kami, bagaimana kalau ada undang katanya ke berbagai daerah, Pak Dedi siap gitu? Oh, siap sekali. Siap sekali. Ya, silakan Pak, di sini. Perkenalkan nama dan apa yang ditanyakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, malam Pak. Nama Ya. saya Aldi dari Kabupaten Padang, Sumatera Selatan. Boleh Ya, agak perlahan-lahan, jangan terlalu cepat, Pak. Ya, sebenarnya pertanyaan saya tadi mengenai sinyal yang tidak terlalu bagus di tempat kami gitu Pak. Ya. Tapi dengan berjalannya presentasi dari Bapak tadi, kebetulan sudah terjawab semua Pak. Ya. Lalu mungkin ada hal yang mengenai wajah Boy tadi, ya. Super sekali itu Pak. Ya. Nanti kami coba aplikasikan di tempat kami Pak. Mungkin prototipe nanti biar saya dulu coba di rumah, nanti kan dapat petunjuk ke pembuatan dari slide. Oke Pak, baik. Ada pertanyaan Pak? Pertanyaannya sudah terjawab Pak, jadi mungkin seperti itu aja dulu ya. Baik, kalau sudah, terima kasih sama-sama Pak. Kalau sudah terjawab, syukur banget. Silakan dicoba Pak. Tadi ada nama sama email saya segala itu. Kalau misalnya Bapak coba pengen bikin supaya dia menjadi lebih keren, ya kita bisa coba. Saya biasanya online di atas jam 10 malam. Sebenarnya itu mirip ini wajah untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Bagaimana Pak? Saya agak kurang ini karena kayaknya speaker di ruangan itu tidak mengarah ke komputer, jadi agak sedikit susah mendengarnya. Oh iya, sebenarnya wajan boardnya itu konsepnya mirip seperti wajan board yang untuk menerima sinyal Wi-Fi. Oke. Jika Bapak akan menggunakannya buat sinyal Wi-Fi juga bisa menggunakan modem Wi-Fi. Jadi ini misalnya ini kan modem GSM nih Bapak Ibu, kalau bisa dilihat. Nah, ada modem Wi-Fi yang modelnya juga seperti ini. Taruh saja modem Wi-Fi di situ, maka dia dia seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan tethering dari dari HP, taruh saja HP-nya di dalam wajan. Dia akan lebih stabil. Sudah banyak penyuluh yang melakukan itu dan saya mendapatkan informasi dari ujung barat sampai ke timur. Kemarin di Ambon ada yang ketawain, tapi ternyata dia pakai juga. Nah, ternyata memang itu sangat membantu Pak. Kira-kira gitu. Maksimalnya Pak ya? Ya Pak, terima kasih juga Pak. Sama. Yang lain? Pak Edi masih ada penanya, mungkin ada sekitar 14 orang lagi Pak. Tapi ini Silakan. Terima kasih, selamat malam Pak Edi. Ya, nama saya Tuju dari agak keras. Nama saya Tuju dari Kabupaten Belitung. Ya. Saya mau tanya mengenai wajan boy yang tadi Bapak jelaskan. Untuk pembuatan wajan boy tadi kan pakai paralon Pak ya.
Ya. Itu bisa nggak misalnya untuk di tengahnya itu diganti dengan toples, kan untuk memanfaatkan alat yang ada, diganti dengan toples, kemudian tutupnya kan ada toples kecil yang untuk bekas bekas sosis itu bisa kalau misalnya pakai toples ganti dengan toples, ada pengaruhnya atau tidak ke sinyalnya. Kemudian ini sih mungkin buat usul daya karena untuk kemudahan kami di lapangan mengenai wadah bolik tadi, bisa nggak kita seluruh penyuluh di Nusantara difasilitasi wajan bolik supaya kita di lapangan bisa lebih mudah berkomunikasi baik penyuluh dan pelaku utama dengan usul daya seperti itu. Ya, mari kita tepuk tangan tepuk tangan buat Pusludaya. Pak Dedi, sebetulnya Ibu Susu ini di rumahnya ada 14 wajan yang sudah tidak bisa terpakai. Ya. Jadi tidak usah dari putus sebetulnya wajan-wajan asal wajan. Apalagi dulu ini orang Sunda yang pindah ke Belitung, beliau jual kerupuk ikan di sana Pak. Jadi penggorengan bekas kerupuk ikan sebetulnya bisa. Ya, lagi satu lagi. Oke, kalau belum ada Pak Dedi boleh direspon. Silakan Pak direspon. Terima kasih. Oke Mas, jadi begini Ibu, saya tadi agak kurang begitu jelas, tapi mungkin kalau saya tidak salah, maaf kalau salah ya, kalau nanti bisa dikoreksi lagi. Ibu bertanya tentang wajan itu ya, gitu ya. Ini saya kasih lihat wajan ada saya bawa nih. Ini tidak pakai paralon, tetapi kalau Bapak Ibu bisa lihat, dia pakai botol lada kalau nggak salah yang dari plastik itu. Lalu saya potong aja, lalu saya taruh. Jadi kira-kira nih kalau modemnya saya masukin di sini, nih modemnya jadi kayak begini nih. Tuh. Yang penting Bapak Ibu mau pakai botol aqua juga bisa, atau apa tidak harus pakai paralon, pakai toples yang bulat juga betul Ibu yang tadi Ibu ngomong. Itu bisa yang paling penting adalah modem diletakkan di ketinggian titik fokusnya dia setelah kita hitung. Dan dia bisa diam di sana, harus bergerak, bergeser. Nah, apakah ini adalah pertanyaan Ibu? Saya tadi agak kurang jelas, tetapi kalau misalnya Ibu bertanya bahwa boom yang paralon itu, apakah harus itu? Tidak juga, bisa pakai alat apa saja selama bukan menggunakan alat besi. Bisa pakai kayu, bisa pakai plastik, apa saja, kira-kira gitu. Apa seperti itu ya, Mas Sobari? Ya betul, artinya tadi bayangan begitu saya lihat dia ingin langsung terjadi gitu Pak. Padahal sangat sederhana sekali kalau kita melihat bahan tayang dan penjelasan tadi ini. Tapi tidak apa-apa, ini kan baru pengenalan yang diseritas oleh budaya Pak Dedi. Bukan begitu ya. Artinya informasinya sangat menarik, apalagi tadi sebelum awalnya bergabung dengan pertanyaan dan setelah penjelasan, jangan sebelum ditanya jawabannya sudah langsung jawab sama Pak Dedi. Luar biasa Pak Dedi, artinya sederhana tapi banyak digunakan. Ini teman-teman tadi penasaran yang sudah jadi, padahal dengan wajan bolik yang suka dipakai hari-hari itu bisa digunakan. Baik, Bu Hera ada tambahan, ada yang ada lagi satu, lagi. Sebelum bertanya ada Bu Hera mungkin berinteraksi lagi. Ini ada kalau memang tahu wajan bolik, jadi sebenarnya itu kan sama wajan bolik itu aja. Ya, jadi Pak Dedi di Bu Hera mungkin fasilitasi katanya. Wah, terima kasih Bu Hera. Tapi nggak apa-apa, artinya walaupun informasi, tapi itu harus mau tidak apa-apa. Nanti saya paling itu pasal dari wajan. Ya, baik. Untuk memperoleh informasi dari Pak Dedi ada 1, 2, 3 orang yang lagi, silakan Pak ke depan dan menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Nama saya Rudin Saputra, operator admin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lihat sini, Pak.
Lihat sini, kameranya sini. Nah, Yang saya ingin tanyakan tentang titik koordinatnya. Kalau titik koordinatnya tidak tepat, itu apa yang akan terjadi? Apakah bahaya apa enggak kalau terjadi petir atau hujan dalam wajan boring tersebut? Oke, yang terakhir apa tadi Pak? Yang terakhir? Apakah kalau ada petir atau hujan apa berbahaya apa enggak dalam Oke, baik. Itu saja Pak. itu saja. Ya, bagaimana Mas Sobari? Saya jawab. Ya, Pak Dedi. Jadi sudah jelas ya pertanyaannya kalau ada petir gitu bagaimana berbahaya kalau tidak dan tadi terkait dengan kulit. Silakan Pak Dedi untuk direspon. Baik, Bapak. Jadi wajan wajan bolik itu kalau Bapak meletakkan modemnya tidak di titik fokusnya, maka dia tetap mendapatkan penguatan. Tetap akan ada efek penguatan yang terjadi, tetapi tidak maksimal, Pak. Nah, seberapa maksimal yang wajan bolik bisa kuatkan kalau kita